nggak ada lagi cash, semuanya KPR. Kenapa? Dengan kita bikin pondasi yang harganya 10 juta, kita dapat 50% dari plafon. Menarik ya? Menarik. Makanya itu saya selalu bilang KPR Inden adalah shelter pertama untuk saving cash, untuk kita cash flow. Bayangin, Bapak punya 10-nya KPR, 10-nya SP3. Semua plafon dolar 2M Pak. Fondasi, foto, turun 2M. Nah, nah ini kenapa sekali lagi Pak Ketua, teman-teman mentor itu bilang kolaborasi. Kalau mungkin kita udah punya proyek 1, 2, 3, portfolio kita aman. Karena minimal 40, pembangunannya 40 rumah, pernah bangun 40 unit rumah. Makanya dari tadi kita ngomongin kolaborasi. Bisa gak Pak? Saya ini dong, kita kerjasama. Saya 10. Ketika maju, saya bilang 20 ya. Oh bisa, Pak 10 ya? 20 ya? Saya minta tolong ya. Jadi 10, 30 ya? Iya. Mas, 40. Ini proyek kita semua? Proyek kita semua. Dapat portfolionya Pak? Dapat Pak? Dapat. Emang di mana? Jadi properti Depok. Wah, ya sudah, ayo berapa? Gak percaya? Tanya teman-teman mentor. Oke? Ini contohnya seperti itu. Nah, lanjut lagi, ntar diomelin Bu Wiwin. Nah, ini struktur autonomi perjanjian. Coba dibuka semuanya yang tadi saya kasih. Ambil contohnya aja yang modal. Gak di situ Pak, yang di flash disk tadi kan saya kasih buat satu folder bonus semua perjanjian ada berapa tuh ya, terus ada tapi ada yang di luar kan saya kasih di situ ada untuk land plot, ada modal. Coba yang modal aja yang simpel di situ bisa dibaca ya. Ya, oke. Mas, tolong dibaca. Sekarang ini, saya langsung aja ya. Bagian pendahuluan yang harus ada. Taruh Mas ya, yang harus ada. Ini yang saya bilang. 1, bagian pendahuluan. Ini penting. Kelihatannya emang kerjaannya notaris, tapi ini penting. Sebut nama perjanjian dan penyebutan judul perjanjian. Bisa ya, disimak ya. Terus ada tanggal dibuat tanda tangan ini perjanjian. Kapan ditandatangani? Terus tempat dibuat dan ditandatangani perjanjian. Subbagian pencantuman identitas para pihak. Untuk di situ, pihak harus disebutkan secara jelas nama kerja, tempat tinggal, orang yang menandatangani harus pendefinisian pihak-pihak terkait dan perjanjian. Subbagian penjelasan. Nah, sebelum ini berisi penjelasan serta alasan. Semua udah buka. Nah, udah tahu ya sebelum masuk isi. Yang bagian pembagian pendahuluan ada yang nggak ngerti. Semua udah dibuka. Udah dibuka Mas? Ya. Sampai pihak-pihak. Ya, udah ya Mas? Nah, oke. Itu sampai pihak-pihak itu adalah bagian pendahuluan. Ini anatomi perjanjian. Defaultnya wajib begini. Mau, kayaknya kita di bawah tangan aja, terserah. Tapi tetap harus ini. Kenapa? Karena ini udah standarnya. Kalaupun ada masalah, kita udah bisa bahwa ini adalah acuannya. Jadi sampai sini, sub bagian penjelasan, berisi penjelasan. Mas, monggo Mas, dibaca sampai ini. Bagian isi. Ya, bagian atas saja. Yang awal. Perjanjian kerjasama proyek titik-titik pada hari ini titik-titik tanggal titik-titik bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini. Yang pertama, Tuan A
lahir di pada tanggal sekian di Jakarta Barat, wira swasta bertempat tinggal di Jakarta Barat, jalan, rukun tetangga, titik-titik, rukun warga, kelurahan, kecamatan, pemegang kartu tanda penduduk, nomor, warga negara Indonesia. Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak selaku direktur dari dan oleh karena itu demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas atau PT berkedudukan di kota titik-titik yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor titik-titik tahun titik-titik tertanggal sekian-sekian. Untuk selanjutnya disebut pihak pertama. Kedua, Tuan B lahir di pada tanggal wira swasta bertempat tinggal di Jakarta Barat, jalan, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, pemegang kartu tanda penduduk, nomor, warga negara Indonesia. Untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Namanya siapa? Tinggal sedikit lagi. Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang usaha pembangunan perumahan titik-titik yang terletak di kelurahan titik-titik, kecamatan titik-titik, kota titik-titik, di mana pihak pertama adalah pengembang perumahan tersebut dan pihak kedua adalah penyandang dana. Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kedua pihak setuju dan mufakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Itu poin yang kita harus jaga. Siapa yang tanda tangan itu urusan legalnya, itu kita dengan oh anak saya, tapi yang ngotot bapaknya, yang tanda tangan anaknya. Kita urusan hukumnya dengan anak, bukan dengan bapaknya. Biarpun dia bapaknya banget. Apa coba bapaknya banget? Dia pokoknya bapaknya ya. Jadi nggak bisa. Dan itu harus dipahami, jangan sampai teman saya pernah buat itu salah pihak. Pihak pertamanya salah, pihak ketukar maksudnya. Di bawahnya itu jadi aneh. Siapa yang ngasih duit, siapa yang tapi itu kejadian, makanya bukan notariat, bukan notaril, sorry. Kan kita kadang-kadang gitu, oh iya coba, kan kita kasih lihat juga. Nanti di perjanjian, mungkin di situ udah ada di flashdisk, ada perjanjian juga dengan pembeli, bahasanya PPJP. Itu ada yang ditandatangani dan ada pihak-pihaknya, dan itu harus clear. Karena ketika kita ngomong itu, yang tertera nanti sertifikatnya itu akan di situ. Jangan ribut ketika ibunya. Saya pernah kejadian, itu ibunya di Manado, saya itu yang ngotot itu adalah pamannya. Karena yang bayar pamannya, tapi yang tanda tangan ponakannya. Kita bisa abaikan? Bisa. Tapi kalau merujuk dari kesepakatan kita yang sebelum-sebelumnya tadi, niat baik, terus ke pengikatan dan segala macam, itu melelahkan. Andai kata kita runut dari pertama dan kita tahu bahwa yang objek hukumnya adalah dia, ya udah urusannya dengan kita, subjek hukumnya siapa? Itu penting banget. Ada yang mau ditanyain sebelum bagian isi? Andai kata contohnya gini Om, kita melakukan kerjasamanya, perjanjiannya dengan istrinya, tapi suaminya mengetahui, tapi yang melakukan pentransferan atau pembayaran itu suaminya. Nah, gimana caranya mengikat itu semua dalam perjanjian? Maksudnya karena itu misalnya sertifikat atau nama istrinya atau gimana, tapi yang melakukan pembayaran suaminya gitu. Kasusnya nggak mas? Maksudnya biar fix gitu. Soalnya kalau misalnya utang piutang sih. Utang piutang gimana ceritanya? Yang berhutang istrinya, tapi
tapi karena istrinya tidak mempunyai kemampuan bayar, diserahkan kepada suaminya. Jadi yang melakukan pihak pembayaran adalah suaminya, pihak yang Prasetya kok. Prasetya ya. tapi suaminya ini tidak mau dicantumkan di perjanjian, cuman dia mengetahui. Walaupun misalnya akhirnya dibuat bahwa si pihak suami itu, si suami mengetahui seluruh isi perjanjiannya dan berkomitmen untuk membayar. Itu bisa seperti itu, atau dalam pandangan hukumnya seperti apa? Itu akta atau Piutang aja sih. akta piutang utang belum bisa diaktekan soalnya. Ini di bawah tangan sih. Oh, bawah tangan. Ya. Kembali lagi kita sama-sama belajar bahwa di bawah tangan itu sangat lemah. Buat kita, kalau PPJB, bawah tangan, piutang piutang yang tidak dinotarilkan atau cuma di one making, itu lebih baik dibuat niat baiknya aja. Penting nggak mas siapa yang transfer, nggak ada yang transfer. Kalau dibayar utangnya, pentingan mana? Pentingan dibayar utangnya kan? Jin pun yang transfer bukan urusan kita, benar. Jadi lebih ke arah niat baik aja. Oh siapapun yang transfer, pokoknya utangnya kebayar. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan kita juga gak enak kalau ngomong ke sebuah perjanjian kita jatuhkan sendiri. Ah pak, masukin aja namanya, ini kan PPJB pak. Ah bawa tangan pak, malah diuber ntar. Oh berarti saya perjanjian ini sebenarnya bisa fraud dong. Jangan juga. Yang penting gak apa-apa mas, pokoknya yang penting dia punya niat baik, itu aja. Gak apa-apa. Cuma kan hitungannya tadi tidak bisa diwakilkan, jadi emang harus sendiri. Masnya ini dengan istrinya, ya udah. Yang urusan hukum tuh sama istrinya. Siapapun yang bayar gak apa-apa. Gak ada masalah. Misalnya suaminya nggak bisa, bapak mertua yang nggak apa-apa juga. Jadi sebenarnya kembali lagi kita niatin. Soalnya biasanya teman-teman sepengalaman saya, teman-teman yang bermasalah itu adalah ketika dia udah punya pikiran jelek. Aduh, ntar dia nggak bayar nih. Waduh, nanti itu biasanya kejadian. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lanjut. Di klausul definisi dibacain yang lain, Bang Didi, tinggal dikit lagi kok. Ya, siap. Ini yang bagian kedua, klausul definisi masuk pihak tadi yang selesai. Ya, baca cepat aja mas, nggak apa-apa. Pasal 1, perjanjian kerjasama ini telah dimulai pada tanggal sekian dan berlaku untuk jangka waktu sampai dengan sekian. Oke, limit itu ya, limit ya, itu limit. Oke, lanjut. Pasal 2, dalam kerjasama tersebut pihak pertama menyetor dana maksimal sebesar Rp sekian untuk mendukung pembangunan perumahan tersebut, yang besarnya kemudian akan ternyata dari buku-buku yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak. Rekening bank yang digunakan adalah atas nama PT Bank Mandiri Cabang nomor Oke, makasih mas. Oke, berarti udah masuk ya. Mulai penetapan itu harus masuk. Jangan lupa kalau saya di jurnalis itu selalu harus ada 5W 1H. Ada sama how terakhir. Apanya, kapannya, segala macam, gimana cara bayarnya, siapa yang mau bayar, tanggal berapa sampai jam, itu semuanya harus lengkap. Makanya kita harus dipegang ini bagian isi. Cek ada yang kurang, monggo Pak. Nah ini dia. Pihak pertama kayaknya yang pemodal Pak, investor. Oh balik Pak. Oke. Nah saya salah, saya nggak mau mungkir. Nah kayak gini bisa terjadi juga antara pihak saya, pihak kita
kita salah pihak. Enggak saya mungkinin kayak gini bisa terjadi. Saya kasih materi, katanya salah pihak kan, dan bisa kejadian. Tapi intinya pokoknya siapapun pihaknya itu jelas. Cuma kita butuh teliti aja. Yang di atas itu siapa, kitanya atau si punya modal? Yang pihak pertama itu apa? Kan kita pada ini masalah tanah juga ada ya contohnya untuk masalah tanah ya. Udah pegang semua ya. Nanti banyak lagi yang untuk masalah tanah kita bisa jabrik Pak. Kita bisa ngobrol forum ini sebentar. Tapi ibaratnya setelah ini kita bisa diskusi. Ada MPM 1, MPM 2, MPM 3, MPM ada MPK, ada MPK 1, MPK 2, banyak. Strategi yang kemarin diomongin itu banyak banget. Kita pakai cara termin, kita pakai cash bertahap, atau kita bayar per jual per kapling, itu beda-beda. Tapi yang saya mau kasih tahu di sini adalah yang suka miss adalah semua bagian-bagiannya itu kita nggak nyimak. Namanya tuh. Gimana? Model seperti saya, udah ada beberapa proyek saya kasih ke notaris. Notaris yang ngecek, karena kita yang bayar. Tapi untuk dasar kita tetap harus tahu. Kadang-kadang kita juga nggak pakai notaris untuk beberapa perjanjian. Dengan teman yang mau ngasih 100 juta, ya udah deh kasih ini perjanjiannya kayak gini. Cari aja office ini. Oke? Ada di sini di kertas. Ini ada klausul transaksi masuk, klausul spesifik, masukin aja. Kadang-kadang sih kita juga, oh butuh ini dong, butuh ini, masukin ini. Terus kalau misalnya nggak bisa, nanti nomor rekeningnya seperti apa, harusnya seperti apa, semua dimasukin. Klausul ketentuan umum, masukin semuanya. Ngatur mengenai pola penyelesaian sengketa, kalau bisa terjadi apa-apa, semua diomongin. Jangan pernah nggak gampang. Nanti kita kan saudara. Aduh, gak ada saudara. Semua hitam di atas putih. Sedih Pak. Oke, bagian penutup ini bagian kata penutup seperti biasa ya. Ada yang tanda tangan, ada di situ ada bagian penutup yang menerangkan bahwa perjanjian itu dibuat untuk tanda tangan dari pihak. Ada ya, semuanya lihat ya. Jadi 3 poin penting ini yang harus kita fokus. Selebihnya improve aja. Notaris bisa siapa aja, tapi tadi saya ngobrol bahwa yang enak adalah notaris yang memang udah pernah kerjasama dengan bank. Untuk urusan KPR, dia udah kerjasama, biasanya menarik. Ya. Bisa dibilang penting, bisa bilang enggak. Karena sebagian notaris, saksinya adalah pegawainya atau teman kita. Kalau di akte wajib. Termasuk juga kalau misalnya jual. Jadi kan kalau di hukum kita, kalau jual suami atau istri wajib tahu. Kalau beli nggak perlu tahu. Jadi yang nama yang. Jadi kalau beli pokok properti banyak, giliran jual nggak bisa mas sembarangan jual. Berdasarkan daftar di ini dong. Harus tahu nyonya yang satu, yang kedua. ST itu ada di WA. Iya, ST minti ya ternyata. Iya. Oke, kayaknya udah. Saya cuma bisa kasih 4 standarnya. Ada nanti kalau misalnya butuh model yang semuanya udah lepas. Kita biasanya kalau udah habis workshop, kita biasa tinggal japri, kita kasih semuanya. Mau hitungan action plan, mau format perjanjian, mau flow, mau apa segala macam, form kita kasih free. Tinggal lihat aja, mau minta action plan sama Pak Rudi, sama Pak Hadid segala macam minta, dan itu for free Pak. Bisa dieksplor semuanya teman-teman. Perjanjian saya punya banyak perjanjian yang dalam bentuk apapun, tapi standarnya yang penting hari ini adalah standar. Kita harus satuin persepsi bahwa perjanjian itu punya niat baik dan segala macam, yang tidak terlihat itu yang harus kita fokusin. Pun ketika untuk badannya ini juga kita harus tahu tahap demi tahap biar kita enak. Adapun ketika notaris itu pegang, tetap aja kita harus punya kontrol. Kita bayar dan kita santai-santai juga. Dia pasti akan kontrol. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya udah dilihatin Bu Wiwin. 30. Ya, penutup Bu.
Bukan saya loh, dia. Ya, termasuk wilayah Pak, itu kebetulan Cirebon di Cirebon, kalau di Lampung ya di Lampung, kebetulan contohnya Cirebon. Jadi emang prosesnya seperti itu. Ini yang saya nggak mau sharing kadang-kadang karena urusan yang udah kayak begitu itu otomatis langsung naik Pak. Kalau urusan negara itu udah masuk negeri, masuk sampai ke MA, urusannya kayak gitu. Yang kita omongin hari ini tuh jangan sampai ke sana. Tapi kalaupun ke sana, itu kita biasanya udah bisa diskusi. Beberapa teman juga udah ada yang ngalamin kok. Makanya kita diskusi. Oh gimana? Ya udah ajuin aja. Kita pernah kok. Kayak gitu. Tapi urusannya adalah itu udah ada standarnya. Kalau kita di Cirebon biasa naik. Kasus saya yang di mana? Yang di Sawangan itu naik sampai ke Kabupaten Cirebon, Cibinong, terus naik lagi ke Bandung, PTN Bandung, ke Bandung terus ke ML. Jadi ada satu tebel surat itu semuanya putusan. Dari yang Cibinong sampai yang Jakarta, semua putusan. Itu lawyernya kaya Pak. Ya tapi kan kita nggak mau kayak gitu. Asetnya sana Pak. Jadi based on aset Pak, bukan based on si pemiliknya tinggal. Kalau di perjanjian memang yang masuk itu adalah namanya dia tinggal di mana. Tapi kalau asetnya itu tetap sana. Urusan nanti pengadilan segala macam pasti urusan sana. Bisa. Tapi sebelum kejadian, kalau udah kejadian nggak berlaku Pak. Iya. Ya makanya jangan udah kejadian, oh nanti dia mana ada orang yang kasus mau tanda tangan Pak, nggak ada. Ini bermasalah nih, oh iya, sekarang kan bawa tangan nih, yuk kita aktein, nggak ada yang mau Pak, nggak ada yang mau, dia mendingan kabur duluan. Kalau nggak dia nggak usah lanjutin. Oke, ada lagi? Dicukupkan aja. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bowo. Kembali berkaitan dengan donasi untuk teman kita Adit. Di sini sudah tersedia kotak. Mungkin kalau yang tidak transfer bisa langsung diisi saja di situ. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk formulir yang belum dikembalikan beserta kelengkapannya bisa dikembalikan ke Pak Kurnia untuk yang mau join klub. Om Rudeng, adakah tambahan info lagi sebelum teman-teman istirahat? Ada ya? Oke, istirahat 1 jam. Sebetulnya kita kan 12.15 kembali ke sini. Saya tunggu 13.15 untuk materi teknik-teknik marketing dan sales. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bisa di belakang ini? Print bisa kan? Bisa di belakangnya ini yang materi. Semua materi di sini. Semua materi di sini. Di sini udah. Udah ya, soft copy-nya dapat. Oh, ini nama lengkap kan? Nama lengkap pasti ini. Nama lengkap itu ada. Iya Pak. Coba dicek KTP-nya lama ya.
Apa Pak? Formulir? Formulir mana formulir? Formulir belum Oh udah, sudah. Emang habis. Oh, ntar di print lagi nanti Pak. Ntar dikasih Pak. Ntar sekalian diumumin aja kalau yang mau minta. Kayaknya udah nabrak-nabrak nih. Udah nabrak-nabrak proyeknya kayak gini. Pengalaman itu. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi deh. Harus baca dulu. Bisa dibalik sini. Jadi seluruh materi. Sorry bukan materi. Tapi ini udah bagus. jelasinnya lumayan. Calon notaris. Iya kan? Jadi nanti yang ini diumumin kelompoknya.